Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya mengajak kita semua yang menonton channel ini, mari kita pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara, baik guru, siswa maupun mahasiswa dan pecinta karya fiksi yang saya hormati, masih berbicara tentang apresiasi fiksi, bagian dari prosa. Saya akan mengajak kita semua sekarang bagaimana membicarakan tokoh dalam karya fiksi. Sebagaimana kita ketahui bahwa tokoh itu sangat vital sekali, berperan dalam sebuah cerita. Tanpa tokoh, cerita itu tidak ada. Berbeda dengan unsur lainnya, karena tokohlah yang mengakibatkan unsur lainnya itu ada. Meskipun tokoh itu berupa simbolis, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam cerita yang ada dalam masyarakat kita, ada kalanya kita mendengar atau kita menikmati cerita dengan tokoh fabel, binatang. Bagaimanapun orang tidak menolak kehadiran tokoh binatang itu. Karena jika orang tahu bahwa sifat manusia dengan sifat binatang itu 11-12. Cuma bedanya manusia itu diberi akal yang produktif, diberi hati perasaan. Dan kedua bentuk ini dipengaruhi oleh akal budi kita, oleh agama dan budaya. Kalau tidak, barangkali perilaku kita lebih dahsyat daripada hewan. Nah, oleh karena itulah ketika ada tokoh cerita kancil, orang mengasumsikan bahwa itu adalah tokoh manusia yang diwakili dengan kancil. Karena kecerdikan kancil barangkali ya 11-12 dengan kecerdikan manusia. Bisa jadi manusia lebih cerdik daripada kancil. Begitu juga tokoh harimau. Manusia kalau tidak dikendalikan mungkin lebih garang daripada harimau. Nah, kemudian kalau kita bicara tokoh dalam cerita, berdasarkan keyakinan yang ada dalam masyarakat, bahwa tokoh yang perusak itu dikatakan tokoh hitam, yang mengganggu tatanan kehidupan masyarakat itu tokoh hitam. Tokoh hitam itu dicerminkan secara visual dengan perilaku dan wujudnya. Bisa dibayangkan bagaimana tokoh hitam itu pada masa lalu. Dari segi wujudnya, ya dia mungkin orangnya seram, bahkan kalau divisualkan itu berbaju hitam, berkumis tebal, dan banyak aksesoris lainnya yang menggambarkan tokoh hitam. Dan tokoh ini tokoh yang menghidupkan cerita. Kehadiran tokoh itu menghidupkan cerita. Sedangkan tokoh putih, tokoh yang menyelesaikan cerita. Tokoh hero yang hadir ketika membuat sebuah cerita yang klimaks itu menjadi ending, happy ending.
kehadiran tokoh putih. Sehingga betul-betul sesuai dengan keyakinan masyarakat, yang benar itu tetaplah. Itu yang menang. Berkembang kemudian dalam peradaban manusia, dalam realitanya, bahwa tidak selalu tokoh hitam itu berwajah seram. Nyatanya penjahat-penjahat ada yang berbadan kerdil, bahkan berpenampilan yang necis. Tokoh jahat. Dan dikatakan tokoh putih tidak juga mencerminkan bahwa ia serba putih. Nah, mungkin peralihannya ketika kita menghadirkan cerita-cerita yang tokoh penyelamat, orang jahat yang budiman. Misalnya di luar negeri itu ada namanya Zorro. Tokoh yang dia membantu orang miskin. Satu sisi dia jahat, sisi lain dia penyelamat. Dan kita juga mungkin dipatahkan oleh mitos-mitos si Pitung di Betawi. Banyak lagi cerita-cerita rakyat, baik di dalam dan di luar negeri. Nah, saudara sekalian, kehadiran tokoh ini dalam dunia fiksi sangat berarti sekali. Tanpa tokoh, karya fiksi itu nggak mungkin ada. Karena yang dibicarakan itu adalah tokoh. Sentral pusat pembicaraan itu adalah tokoh. Sementara unsur lain itu mengikuti tokoh. Jadi unsur intrinsik kalau boleh dikatakan yang paling vital itu adalah tokoh. Tanpa tokoh setting nggak mungkin ada gunanya. Nah, sekarang dari perkembangan itu semua, kita bisa menghadirkan atau mengklasifikasi tokoh dalam cerita. Ada tokoh utama, tentu ada tokoh sampingan, atau ada mengatakan ada tokoh sentral, ada tokoh pendukung. Nah, ini kita kupas dulu. Bagaimana kita mencari tokoh sentral atau tokoh utama? Ada yang mengatakan begini. Tokoh utama dalam cerita itu adalah tokoh yang pusat cerita atau pusaran cerita itu ada pada dirinya. Artinya, kalau kita buat secara kuantitas, ia lebih banyak tampil. Karena pusaran semua peristiwa itu pada dirinya. Jadi apapun peristiwa, keberadaannya, baik aktif maupun pasif, itu tetap ada. Baik sebagai subjek maupun sebagai objek dari sebuah peristiwa. Berarti dibandingkan dengan sejumlah tokoh yang dihadirkan oleh si pengarang pada cerita itu, maka dialah pusat ceritanya. Artinya, dialah jadi pusat perhatian bagi penikmat karya fiksi itu. Persoalannya, apakah tokoh utama atau tokoh sentral itu dia diperlakukan sebagai subjek atau objek? Nah, ini perlu kajian.
Saya beri contoh cerita rakyat bawang putih dan bawang merah. Mana tokoh utamanya? Bawang putih kah atau bawang merah? Atau kedua-duanya? Karena ada tokoh jahat di sana sebagai subjek, ada tokoh baik sebagai objek. Tokoh jahatnya itu bawang merah, tokoh baiknya itu bawang putih. Yang mana nih yang diutamakan? Kedua-duanya hampir sama. Hampir sama penampilannya dalam sebuah cerita. 11-12 kata orang sekarang. Lalu bagaimana kita menentukannya? Nah, ini kan persoalan bagi kita untuk menentukan tokoh utama. Lalu tokoh pendukung. Bagi sebuah karya fiksi, tokoh itu seharusnya punya peran dalam cerita. Punya andil dia. Bisa saja dia punya andil untuk mengembangkan alur peristiwa menjadi cabang-cabang alur. Ya, ada cerita yang dia hanya terfokus pada alur yang utama. Tapi bisa jadi cerita untuk bunga-bunga cerita ada alur sampingan. Nah, lalu kehadiran tokoh itu minimal dia berada pada alur sampingan itu. Minimal. Yang memperindah atau yang memperkuat atau yang memberikan arti pada alur utama. Kalau tidak, untuk apa tokoh itu ditampilkan? Keberadaannya, kontribusinya terhadap cerita itu tidak ada. Nah, ini yang perlu dicermati dalam kehadiran tokoh dalam sebuah cerita. Kita dapat menteli, mengidentifikasi, dan menteli tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Katakanlah kita berangkat dari persepsi kita sebuah tokoh itu sama. Lalu setiap tokoh yang muncul kita akan teli. Lalu pemunculannya itu sebagai subjek atau sebagai objek, kita juga akan teli. Jadi teli secara jumlah dia muncul dan peranan dia sebagai subjek atau sebagai objek dari dalam peristiwa pemunculannya itu. Nah, nanti secara menyeluruh kita akan dapat kesimpulan mana tokoh yang paling banyak muncul. Yang paling banyak muncul. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tokoh itu adalah tokoh sentral cerita. Dia tokoh sentral cerita. Lalu kesimpulan kedua, pemunculannya yang paling banyak subjek atau sebagai objek. Kalau sebagai subjek berarti ia yang menentukan jalannya cerita. Dia sebagai pelaku. Berkembangnya alur cerita gara-gara dia yang membuat peristiwa. Yang menciptakan peristiwa. Karena dia sebagai pelaku. Tetapi kalau sebagai objek dia dominasinya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dia sebagai sasaran dari cerita itu. Tidak ada persoalan, mau subjek dia, mau predikat dia, tapi secara kuantitas kalau dia lebih banyak muncul,
Kenapa tidak? Pusaran cerita itu kita katakan pada dirinya. Pusaran cerita itu pada dirinya. Saudara-saudara sekalian, begitulah cara kita mengapresiasi tokoh dalam sebuah cerita. Kita mengapresiasi tentang kehadirannya, lalu apakah kehadirannya itu sebagai subjek dari peristiwa atau sebagai objek daripada peristiwa itu. Jumlah pemunculan tokoh menentukan statusnya. Nah, tentu yang kita cari itu adalah tokoh yang utama sekali. Sementara di bawah itu kita mengatakan tokoh pendukung atau pembantu. Tentu klasifikasinya banyak. Kita lihat lagi tokoh pendukung itu dengan jumlah penampilannya, klasifikasinya. Nah, apakah dia tokoh pendukung itu lebih vital lagi? Tentu kita lihat jumlahnya, jumlah keterlibatannya dengan peristiwa. Atau tokoh yang hanya 1-2 peristiwa yang dia terlibat. Nah, barangkali juga ada peristiwa yang tokoh yang kehadirannya tidak berpengaruh. Nah, ini perlu kita apresiasi, berarti tokoh ini kehadirannya bisa saja kita katakan tidak diperlukan. Artinya hadir dia boleh, tidak hadir dia juga boleh. Tidak berpengaruh dengan alur cerita. Tempelannya tidak kuat, keberadaannya tidak kuat dalam cerita itu. Nah, saudara-saudara sekalian, itu kalau kita mengapresiasi tentang cerita ini. Jadi ada 2 pandangan kita. Kehadiran tokoh dalam sebuah cerita sebagai subjekkah dia atau sebagai objek. Nah, itu yang kita dulukan. Lalu secara kuantitas bagaimana jumlah pemunculannya? Apakah dominan atau tidak dominan? Nah, di sini kita bisa mengklasifikasikannya mana tokoh utama dan mana tokoh sampingan. Bahkan kita bisa mengkategorikan lagi, mengatakan mana tokoh inti. Inti dari artinya kita setelah dapat tokoh utama, lalu kita mengkaji lagi tokoh sampingan atau tokoh pendukung. Tentu tokoh pendukung yang berperan lebih banyak dibandingkan dengan tokoh pendukung lainnya. Tokoh pendukung itu lebih dari 1. Sudah jelas. Nah, kita bisa menyimpulkan lagi tokoh sampingan itu sebagai tokoh inti dalam cerita. Artinya, dalam sebuah karya fiksi ada tokoh utama, ada tokoh sampingan, tapi ada tokoh inti. Inti itu yang berperan dalam alur besarnya sebuah cerita. Dalam alur besarnya sebuah cerita. Inilah yang perlu dipahami dalam mengapresiasi tokoh yang ada dalam cerita. Berarti secara pengetahuan kita dapat mengenal tokoh cerita itu, lalu kita bisa menentukan secara penilaian kedudukan tokoh itu masing-masing. Saudara-saudara sekalian, kalau apresiasi kita pada setakat menentukan tokoh utama dan tokoh pendamping, tentu kita menganggap sebuah karya sastra itu sepertinya tidak ada artinya dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya karya sastra itu mempunyai arti atau berkontribusi
dalam perjalanan hidup kita. Nah, ada caranya. Kita bisa ambil dua peristiwa, yaitu peristiwa tokoh sebagai subjek, apakah tokoh utama atau tokoh pendamping, itu tidak jadi persoalan, tapi tokoh sebagai subjek dan tokoh sebagai objek. Kenapa sekarang tidak persoalan? Dalam hidup kita ini, kita tentu tidak mungkin selamanya sebagai tokoh utama. Bisa jadi kita dari sebuah peristiwa yang besar, kita salah satu tokoh yang dikatakan tokoh inti. Bukan tokoh utama, tapi tokoh yang juga menentukan adanya alur besar dari sebuah peristiwa. Lalu apa yang mau kita lakukan? Nah, kita harus lakukan bagaimana kita menghadapi peristiwa itu. Sejalan nggak pikiran kita dengan pikiran si pengarang? Sejalan nggak pikiran kita dengan pikiran si pengarang? Ini kita beri contoh. Contohnya saya katakan, saya ini mengambil tokoh Yusuf di layar terkembang. Nah, lalu saya berpacaran yang dengan namanya Maria. Maria ini punya adik Tuti. Pandangan pacar saya, Maria, ia tidak setuju dengan emansipasi wanita. Sementara adiknya setuju dengan pikiran maju, yaitu emansipasi wanita. Kalau saya mengikuti pemikiran STA, maka saya setuju dengan emansipasi wanita. Artinya saya berpihak kepada Tuti. Tentu logikanya saya tidak berpihak pada Maria. Akan terjadi peristiwa-peristiwa berkelanjutan karena perbedaan visi tadi. Visi saya dengan visinya Tuti sama. Tetapi apakah saya setuju dengan persamaan visi itu akhirnya menjadikan pilihan saya pada Tuti? Rasa cinta saya tidak lagi pada Maria. Nah, ini perlu saya apresiasi karena ini berkaitan dengan sikap. Bagi STA, Maria dilenyapkannya, meninggal dunia. Otomatis pandangan saya tidak lagi pada Tuti, pada Maria, tentu pada Tuti. Dan bukan tidak mungkin, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ada persamaan visi awal masuknya, yang kedua tak ada lagi perempuan lain, hanya Tuti di mata saya. Karena itu saya berjodoh dengan Tuti sebagai seorang Yusuf. Tapi apakah Anda setuju pada satu sisi ketika jatuh hati dengan si Maria bukan persoalan visi, persoalannya ya karena ada rasa simpati, rasa suka Yusuf pada Maria. Tapi ketika jatuh hati dengan Tuti, prinsipnya sudah berbeda. Dari kesamaan visi dulu. Nah, oleh karena itu, dalam pertanyaan besar kita, apakah dalam hidup ini orang melihat kesamaan visi dulu atau karena melihat wajah dulu, kepribadiannya dulu? Ketika orang
menyatakan jatuh cinta. Dan ini bisa jadi apresiasinya pada masing-masing. Tidak bisa kita menggurui pendapat orang. Tapi begitulah STA menawarkan kepada kita bahwa dia mengajari kepada kita secara tersirat bahwa orang itu berjodoh karena sama visi. Jadi orang itu berjodoh, Sisi Yusuf dengan Tuti berjodoh karena sama visi. Visinya sama-sama setuju dengan emansipasi wanita. Sementara hal lain diabaikannya. Tapi apakah itu mungkin? Karena dalam membangun keluarga bisa jadi visi itu tidak bagian yang utama. Ada salah satu di antara pasangan itu mengalah, bisa jadi perbedaan visi, tapi dapat menerima perbedaan itu menjadi sesuatu yang bisa melanggengkan, kenapa tidak? Nah, inilah contoh apresiasi kita terhadap kehadiran tokoh. Banyak lagi hal-hal yang bisa kita kaji tentang tokoh, keberadaan tokoh itu. Nah, misalnya apakah seorang sebagai kehadirannya pada orang lain sebagai tokoh pengganggu atau sebagai tokoh pendamai, pelerai? Kita kan tidak tahu. Apakah tokoh si Tuti itu dapat kita katakan sebagai tokoh pengganggu antara hubungan Yusuf dengan Maria, atau dia sebagai alternatif penyelesaian masalah perbedaan visi tadi? Nah, ini yang lagi-lagi jadi menarik untuk kita apresiasi. Jadi saudara-saudara sekalian, dapat kita simpulkan bahwa kajian tentang tokoh itu tidak hanya kita mendeteksi atau kita menginventarisasi ini tokoh hitam, ini tokoh putih, atau ini tokoh utama dan ini tokoh pendukung. Dan lebih jauh dari itu, kita bisa mempelajari jalan pikiran si pengarang atau sikap si pengarang terhadap sesuatu yang dihadirkannya melalui tokoh. Jadi ada tokoh yang dihadirkannya tetapi dia tidak setuju sengaja dihadirkannya sebagai tokoh yang dianggapnya kontra dari pemikirannya. Lalu ada tokoh yang dia sependapat atau setuju dengan perilaku tokoh itu. Lalu dengan cara atau gayanya sendiri dia akan singkirkan tokoh-tokoh yang tidak sepandangan dengan dia. Dan itu yang terjadi pada cerita fiksi. Itu yang terjadi di tenggelamnya kapal Pandarwich, di bawah lindungan Ka'bah, di belenggu, dan di cerita lainnya. Nah, kehadiran tokoh dan pelenyapan tokoh itu menentukan jalan pikiran si pengarang. Terima kasih atas perhatian Anda, dan ini perlu diperdebatkan lagi, perlu diskusikan lagi, perlu diinterpretasikan lagi, dan sesuai dengan kemampuan apresiasi kita. Sekali lagi, mengapresiasi tokoh diantaranya adalah dengan apa yang kita bicarakan pada konten kali ini.
semua saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf karena manusia itu punya kekhilafan, punya kekurangan. Allah lah yang maha sempurna. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.